Wabarakatuh. Tanam-tanam si daun salam ditanam di samping selasi. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan kena mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak yang takut kena mutasi sama Pak Aceh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bapak regional head, Bapak tak hafal nama aslinya, aku ingatnya Pak Acong. Yang saya hormati Bapak yang tadilah kasih cendrawata para pimpinan perusahaan, para calon Diyufur Rahman, hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Kharib kita tadi Ustaz Novandra, kemudian tim sholawat yang tadi sudah menggemakan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat tadi mendapatkanlah kita syafaat dari Rasulullah. Luar biasa sholawat ini yang dipimpin langsung oleh Ustaz Fahrudin. Beliau orang yang hitam, berjambut, perutnya buncit, percis sama macam sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Tapi luar biasa suaranya, masya Allah, menggetarkan hati dan menambah kualitas iman dan takwa kita. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, aku hari ini pagi ini ceramah tak lama-lama. Kenapa Ustaz tak lama? Karena aku kemarin belum sempat sarapan. Maka ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan tsunami, banyak kakap masuk. Aku tak masuk angin, teh manis pun tak buang. Itulah enaknya sebagai bintang acara, mengoreksi segala acara dengan acara. Begitu awak maju, awak ledakkan semua. Ini yang hadir adalah orang-orang pilihan Bapak. Ini adalah orang-orang yang wala tai'asu min ruhillah, tak mau berputus dari rahmat Allah. Maka ucapan syukur itu adalah ucapan yang sepatutnya dari kita hamba Allah senantiasa membasahi bibir kita Bapak. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk tidak bersyukur kepada Allah. Syukur Bu, Ibu hari ini berangkat haji, bersyukur Bu. Sebanyak orang tua yang belum berangkat haji, termasuk aku. Bapak berangkat haji, bersyukur Pak. Ini ada model 2 haji katanya di sini. Satu ada haji Habibin, haji biaya dinas. Bapak siapa Pak? Nah, Pak
Pak Supriyadi, yang lain HBD, Haji Biaya Dewi. Tapi tetap bersyukur. Kenapa begitu Ustaz? Panggilan haji ini Pak, ibadah haji ini adalah ibadah pilihan Allah. Kenapa aku bilang begitu? Karena banyak orang yang kaya tapi tak sampai ke Mekah. Betul itu. Keluar negeri sampai, ke Amerika sampai, ke Jepang sampai, ke Singapura sampai, ada uangnya, tapi ke Mekah dia tak sampai. Maka yang berangkat haji adalah orang-orang pilihan Allah. Berapa banyak kita tengok pejabat melimpah hartanya, tapi tak sampai orang ke Mekah. Berapa banyak artis yang aku tengok waktu aku di Indonesia, walaupun aku tak menang. Biar puas sama bapak sekalian. Tak sampai mereka ke Mekah. Bukan tak banyak uang mereka, tapi ini adalah panggilan ilahi. Panggilan ada 3 dalam hidup. Pertama ada panggilan haji, orang-orang pilihan. Bapak mengantri mendaftar dari berapa tahun yang silam. Hari ini baru berangkat, 2 tahun peraih tak berangkat. Di sini ada kesabaran yang diberikan Allah. Maka Allah selalu mempersiapkan yang terbaik bagi hambanya yang tak pernah dia duga-duga. Kuncinya satu saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah kalimat takwa itu tertancap di kalbu kita sebagai seorang hamba, maka yakinlah takkan diduga-duga itu akan datang sebagai kita. Maka panggilan haji adalah panggilan Allah. Yang kedua ada namanya panggilan cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Yang ketiga ada panggilan tanah kusir, Pak. Mati. Ada panggilan, dan panggilan haji termasuk panggilan Allah. Makanya model haji macam-macam. Haji ini maunya Allah, sama macam Nabi Adam. Gak ada ayahnya, gak ada emaknya, tapi ada dia. Sama macam Siti Maria, tak ada suaminya, tapi ada anaknya. Dan orang Belawan itu tengok tak mau kalah dari Siti Maria. Ini yang disesalkan ini. Ini panggilan haji maunya Allah. Makanya haji ini modelnya macam-macam, Pak. Pertama ada model haji, nama hajinya haji linasab. Apa haji linasab itu, Ustaz? Haji yang karena keturunan. Kakeknya, buyutnya haji, Pak. Sehingga dia pun bisa berangkat. Kenapa? Udah kaya 7 turunan. Macam Haji Muhyiddin 7 kali bolak-balik naik haji. Kalau Pak Helmi sudah 2 kali, 5 kali lagi itu macam Haji Muhyiddin lagi. Yang kedua ada namanya haji lil kasab. Haji karena usahanya. Dia bekerja mencari nafkah, ditabungnya, disimpannya uangnya untuk apa? Berangkat haji. Kerja keras dia. Orang kampung awak bu, maaf. Kerja keras dia, bertani dia, bertanam kangkung. Maka cuma 1 rantinya Pak tanahnya. Begitu panen kangkungnya, dijualnya, berangkat dia haji. Tak habis sama tanahnya dijual. Yang ketiga ada haji namanya haji linasib. Inilah Pak Suryadi tadi. 2012 ikut seleksi, lulus, berangkat 2022. Masya Allah. Haji linasib itu ada cerita. Ada ibu ketabrak mobil, wah, yang nabrak orang kaya. Di biaya rumah sakit ditanggung sama dia. Begitu ibu ini sadar, apa kata orang kaya yang nabrak? Tenang Bu Haja, sudah ku bayar semua perobatan dan biaya rumah sakit. Apa kata ibu yang ditabrak? Maaf Pak,
aku belum haji. Karena udah malu bapak nikah, tenang, tahun ini mendaftarkan. Maka kalau ini mau cepat yang haji, kan maka haji ini maunya Allah. Bersyukur kita yang hari ini diberangkatkan karena Allah memanggil kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, itu dengan panggilan Pak head regional sampai menangis. Artinya apa? Orang yang generous, orang yang hatinya hidup itu adalah orang yang tegas ketika dia memimpin, tapi lembut ketika berbicara perkara agama. Dan itu ada di sosok Pak Acor. Gak kuangkat Pak, gak ada pilihan. Haji ini luar biasa. Tengok, maaf ya Pak, nanti ketika Bapak Ibu berangkat haji, kan semua pakaiannya sama, putih semua. Itulah pakaian ihram, putih, suci, bersih. Menandakan apa Bapak Ibu? Kita semua manusia di hadapan Allah ini sama. Tak ada bedanya mana pejabat, mana rakyat biasa. Semua sama, ihramnya putih. Wah, aku dari Pelindo. Terus ihram juga berkapal Titanic. Tapi semua sama, menandakan apa? Harkat, derajat dan martabat manusia di hadapan Allah sama Pak. Yang membedakan hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka berangkat ini karena apa? Karena Allah. Maka ayat haji itu tadi apa? Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah Pak engkau berangkat haji ke Baitullah. Karena Allah Pak, bukan karena untuk mendapatkan sanjungan, bukan karena untuk mendapatkan popularitas semata-mata. Ibadah karena Allah akan mendatangkan berkah, tapi ibadah karena manusia akan mendatangkan celaka. Maka tolong kita semua sama di hadapan Allah, berangkat karena Allah. Jangan Bapak sebelum berangkat haji bercelana pendek, begitu pulang haji tak bercelana. Murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti Ibu ketika balik haji dipanggil haji dulu baru nyaur. Jangan Bapak nanti ketika baru dipanggil Pak Haji baru nyaur. Dulu sebelum berangkat, Assalamualaikum Pak Kusnadi. Salam. Buat Haji pegangannya tasbih sebesar biji kelapa. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Assalamualaikum Pak Haji Kusnadi. Waalaikumsalam. Sombong tak boleh. Popularitas itu tak kekal. Yang kekal kepada kita nanti adalah anak. Maka berangkat haji kita berpakaian putih, melambangkan kita ini sama di hadapan Allah. Gak usah pada sibuk-sibuk kan. Gesek kuat. Jadi lagi ini bang. Sampai pada ihram. Ihram bermakna putih, suci, bersih. Kita semua sama di dalam Allah. Putih semua. Mau jemaah haji dari mana? Putih semua ihramnya. Sama dengan kita.
ketika nanti kita mati, sama pakaian yang kita pakai putih semua. Kita kembali kepada Allah, putih semua pakaian, tak ada membeda-bedakan status. Semua putih kelengkapan yang kita pakai. Maka haji ini pun sama dengan kita pergi ketika kita mati, Pak. Sama, tengok nanti, maaf, ketika bapak ibu berangkat haji, yang mengantar siapa? Keluarga. Naik apa? Naik mobil. Naik apa, Pak? Odong-odong. Sekampung lah. Sampai mana mereka sanggup mengantarkan kita? Sampai mana, Pak? Kalaupun hebat kali kita ada orang dalam, sehebat-hebatnya kita cuma sampai bandara. Betul? Begitu pesawat berangkat, lambayan tanganmu berangkat, emak awak, berangkat ayah awak, berangkat kawan awak. Hati-hati ya, deh. Sehat-sehat ya, Bang. Hati-hati ya, Pak. Isbai dari jauh. Ini kalau orang baik, ada kawan kadang-kadang satu kerjaan berhenti dia, nggak usah kau balik lagi. Kita tahu, aku kasih. Mobil yang tadi ngantar kita balik ke rumah. Anak istri yang ikut, sanak saudara yang ikut balik ke rumah. Demikian ketika kita nanti mati. Maluhu, harta kita tinggal. Mobil kita yang mewah, mobil dinas yang dikasih kita untuk kemana-mana kita bawa untuk kerja. Ketika kita masuk ke dalam kubur, dia tak ikut masuk ke dalam kuburan. Anak istri yang katanya cinta kepada kita, dia ngantar kita hanya sebatas di pelataran kubur. Kita masuk ke dalam, istri tak ikut masuk ke dalam. Oh, yang katanya cinta hidup semati. Gak ada pernah aku tahu ada laki yang meninggal, istri yang mau ikut masuk ke dalam. Bohong Pak lagi, dan percaya. Begitupun dengan istri, ketika istri meninggal, tidak ada satupun seorang suami yang mau ikut masuk ke dalamnya. Barang satu malam. Semua balik. Ahluhu, keluargamu balik, hartamu balik. Kendaraan yang kau bawa pun nanti ke kuburan bakal balik, karena itu punya STM. Bakal balik. Ketika semua balik, teringat, oh mak, katanya, itu tadi tikar yang kita teraya ketinggalan. Ambil. Tikar itu enggak balik. Kita sendiri di dalam kubur membawa apa? Maaf, bukan membawa amal. Hidup, mati, pergi haji nanti, maaf, kita bukan bawa amal, tapi kita diikuti oleh amal. Ini yang harus kita lihat. Beda membawa amal, beda diikuti amal. Kalau namanya membawa amal masih bisa kita sortir. Sama macam tadi yang antar, bukan nggak bisa dibawa sekali. Ada teh manis, ada kopi, ada susu, bisa dibawanya. Bisa. Nggak percaya, coba. Bisa. Tapi disortirnya, kalau sempat dibawakannya susu, dibawakan kopi, tamat kan Ustaz tuh. Maka yang diambilnya apa? Teh manis dan aqua. Maka kita berangkat haji sama dengan kita mati. Kita bukan membawa amal, tapi kita diikuti amal. Kalau amalnya membawa, masih bisa kita sortir. Amal yang baik kita bawa, amal yang buruk kita tinggal. Tapi hari ini, nanti ketika kita berangkat haji, Bapak Ibu tidak membawa amal, Bapak tidak membawa amal, tapi Bapak dan Ibu berangkat diikuti oleh amal. Ada amal baik, ada amal buruk yang mengikut. Makanya ketika nanti sampai di Mekah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah
tapi apa Ustaz? Bermunajat, bermuhasabah diri, mengingat segala amal buruk yang pernah dilakukan. Ingat, berdoa manusia. Ya Allah, selama aku kerja di beli 20 tahun contoh Pak, contoh misal, kenapa Pak Kusnadi yang Kusnadi? Karena dia satu kampungku. Awak ingat dosa-dosa yang pernah awak lakukan, awak renungi. Sehingga dengan awak wukuf di Arafah merenungi apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita buat. Artinya apa? Di sana bersih kita kembali kemari, hati bersih, hati lapang. Maaf, ketika hati bersih dari penyakit hati, kelakuan akan berubah. Ketika hati bersih berdampak kepada akhlak, akhlak ketika bekerja, yakinlah akan mampu menjadi teladan bagi sendiri. Minimal apa? Minimal apa? Timbul yang namanya sifat jujur. Di sana ada minta ampun apa? Sudah berpasti apa? Karena taubat itu yang menghantarkan manusia untuk taubat, wukuf di Arafah, bertaubat, merenungi segala dosa, adalah sifat jujur, Pak. Kalau manusia tak punya sifat jujur dalam hidup, maaf, takkan ada manusia yang mau bertobat, Pak. Demi Allah. Jujur itulah yang mengantarkan manusia mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Maka seorang hamba kudu harus punya sifat jujur, Pak. Kita seorang hamba ini jujurlah, Pak. Banyak gak salah kita, banyak gak dosa. Kita semua bersalah, kita semua berdosa. Gak ada satupun kita yang bersih. Ada di sini yang gak berdosa? Semua kita berdosa. Ustazku, orang yang paling banyak bercakap itu paling banyak dosa. Makanya politik 20 menit aja udah lagi siapa? Hari ini aku bisa diundang orang kemana-mana. Orang masih percaya aku sebagai pendakwah, berceramah. Bukan karena aku hebat, Pak. Bukan karena ilmuku tinggi, Ustaz Fahruddin lebih tinggi ilmunya. Tapi karena apa? Allah sedang tutup aibku. Hari ini Allah sedang tutup aib kita. Karena kejujuran kita melakukan dosa, maka menghantarkan kita kepada taubat kepada Allah. Tak ada manusia di sini yang tak berdosa. Semua berdosa. Semua berdosa. Gak ada yang bersih. Tahu dulu. Pimpinan lebih besar dosa. Ayo jangan. Hati-hati. Dosa waktu mana? Tak ada yang tak berdosa. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pendosa yang bertaubat, kepada ahli maksiat yang mau bertaubat, dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Ulang, Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tak pernah merasa salah. Banyak tak orang soleh tak pernah merasa salah? Banyak waktu di peti kemas kelawan belum dibongkar lagi 18 biji. Maka hidup itu gitu. Karena yang ditengok Allah apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ditengok Allah itu akhir daripada hidup kita, bukan yang sekarang, Pak. Belum tentu maaf yang bagi matinya celaka, enggak, bisa jadi dia matinya lebih baik daripada yang sekarang. Bisa jadi ustaz yang hari ini berceramah matinya naas, lebih naas dari bandit. Ustaz yang sana sini enggak? Koreksi. Maka mana? Lebih bagus mana? Jadi mantan orang baik atau mantan orang jahat? Mantan orang jahat. Lebih bagus bandit jadi ustaz atau ustaz jadi bandit? Baru ustaz jadi bandit atau bandit jadi ustaz? Oh, bandit jadi ustaz. Lebih bagus mana? Bandit mati di masjid atau ustaz mati di hotel? Jawab aja, enggak apa-apa.
Bang. Oke. Setelah diolah TKP, Ustaz itu memang mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud waktu sholat tiap hari. Mati, memang mati di masjid, tapi mati nggak kumpul orang karena nyuri katanya. Soalnya kan nampaknya, kan gitu lah. Nah, maka yang Allah lihat itu akhirnya tak ada kebenaran berdosa. Kita berangkat nanti Bapak Ibu diikuti oleh amal. Kita membawa amal baik, kita membawa amal buruk. Maka kita berbanyak bertaubat. Selagi ada kesempatan, gunakan untuk bertaubat. Sunnah-sunnah dalam haji itu dilakukan. Masih banyak sunnah-sunnah yang ringan tapi pahalanya besar. Jangan kita sibuk mengejar satu sunnah. Kita kan mengejar satu sunnah. Apa? Mencium Hajarul Aswad. Sibuk orang mencium Hajarul Aswad, padahal udah yakinnya dia kalau ku kejar ke sana tepi jalan pasti mati. Tapi nekat waktu Marco Polo berani dan tangguh. Mau ditesnya ilmu dia di Belawan nih, ditesnya waktu ke Mekah, tepi jalan orang Nigeria tinggi. Wah, pengen waktu itu bukan mati sahih, konyol. Beda sahih, beda konyol, Pak. Kalau konyol dan tawa, Pak. Kalau orang datang pasti mati, Pak. Kan tahu. Maka tolong jangan dipaksa. Pak Kusnadi, tolong jangan dipaksa. Melakukan pelindung bulan untuk masih membutuhkan. Tidak bisa waktu datang display dari jauh. Ibu jangan paksa kali. Isbah dari jauh. Tak dapat ibu Hajarul Aswad yang di Mekah. Di rumah ibu pun ada Hajarul Aswad. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencium tangan suaminya ketika dia keluar rumah atau ketika suaminya keluar rumah, maka pahalanya sama dengan dia mencium Hajarul Aswad. Apalagi tangan laki itu kita makin besar pahalanya. Sebelum ini kemarin ini Hajarul Aswad. Ini nama adalah dia. Kepala pendaftar mantri adalah maka dengan kita bertaubat akan berdampak kepada bersihnya hati kita kepada Allah. Karena orang yang jujur dengan bertaubat kepada Allah, maka dalam dirinya akan timbul yang namanya sifat ihsan. Mahal ihsan, al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tak melihat Allah, engkau yakin kalau Allah melihat akan engkau. Artinya apa? Merasa waktu monitoring, merasa waktu diawasi oleh Allah. Kalau sudah hidup merasa diawasi oleh Allah, maka yakinlah kita akan berhati-hati. Berhati-hati tidak di saat kita ramai, maupun berhati-hati di saat kita sedang sendiri, sehingga menghindarkan kita dari sifat yang namanya sifat munafik. Ya Pak, taubat kita, taubat itu kembali kepada Allah, minta ampun. Taubat itu sama macam kita main petak umpet sama kita. Kita kan punya main petak umpet kita sama anak kita. Nah, kau yang sembunyi, aku yang dijaga, katanya. Sembunyi apa? Lari dia ke belakang, kita jumpai dia. Masuk dia dalam kulkas, ketemu. Masuknya yang salah pula ke dalam freezer, dia apa tak membawa. Naik di atas genteng, jumpa. Sembunyi dia di balik lemari, ketemu. Akhirnya dimanapun kawanku bersembunyi, kita jumpai anak kita. Akhirnya anak kita ngomong, "Enceng ayah, kok enceng menyerah? Kenapa menyerah? Dimanapun aku sembunyi, ayah tetap tahu enceng yang enceng." Kalau sudah enceng menyerah, maka permainan selesai. Sama dengan kita kepada Allah. Dimanapun kita sembunyikan dosa yang pernah kita lakukan, ada Allah yang selalu melihat kita. Sehingga nanti ketika kita berangkat ke tanah suci, terbuka itu akan menetes air mata kita. Ya Allah, menyerah ya Allah, ampun ya Allah, gak sanggup kusembunyikan dosa. Kalau sudah menyerah, maka selesai permainan. Kembali kita ke jalur apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maka haji bukan hanya sekedar haji, tapi haji mampu membersihkan hati, kembali ke tanah air, mampu menjadi teladan di mana kita berada.
al-ihram, yang kedua tadi wukuf, yang ketiga apa Ustaz? Ada namanya sa'i, Pak. Apa makna sa'i? Lari-lari kecil, Pak. Dari bukit Safa ke bukit Marwah. Lari kecil, zam 456 meter kalau tak salah panjang. 450 atau berapa? Sekitar itu. Lari. Berapa kali, Pak? 7. Keliling. Menggambarkan apa ini Ustaz? Sa'i ini menggambarkan prinsip tanggung jawab yang diajarkan oleh istri Nabi Ibrahim, ibunda Ismail, Siti Hajar. Prinsip tanggung jawab. Maka hari ini kita sebagai hamba Allah dibebani Allah tanggung jawab sebagai khalifah, berangkat ke sana sebagai hamba Allah, kembali ke tanah air, predikat sebagai hamba Allah takkan hilang. Maka jangan ada sifat sombong, sifat tanggung jawab sebagai hamba Allah harus tetap ditegakkan. Prinsip kesucian dan kerendahan hati seorang Siti Hajar untuk membela anaknya dari rasa haus, begitupun juga harus kita tanamkan. Tanamkan di mana? Dimanapun kita berada, di rumah, tanggung jawab melindungi keluarga, di masyarakat, tanggung jawab melindungi masyarakat, di pekerjaan, tanggung jawab melindungi pekerjaan yang diamanahkan kepada kita sebagai tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Maka dengan saat itu melatih kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Apalagi Ustaz, ketika haji nanti ada yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Apa makna tawaf? Kita berputar, yang dekat bersyukur, kecil putarannya, yang dapat 7 besar putarannya, yang dapat 7 lagi makin besar. Tapi kita tak berhenti sebelum 7 putaran. Melambangkan apa Ustaz? Melambangkan keistiqomahan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang hajar, berhijrah, tak pernah puas dengan amal yang dia lakukan. Sehingga apa? Dia tanamkan yang namanya wajahadu fi sabilillah, keistiqomahan di jalan Allah. Sehingga apa Ustaz? Ulaika yarjuna rahmatullah, rahmat Allah akan datang kepada dirinya. Ampunan dan kasih sayang Allah pun juga akan datang kepada dirinya. Ihram sudah, wukuf sudah. Ihram melambangkan kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya takwa. Wukuf di Arafah melambangkan sifat muhasabah, sehingga ada sifat jujur dalam hidup dan kehidupan, sehingga kejujuran akan menghasilkan sifat ihsan. Yang ketiga, sa'i melambangkan prinsip tanggung jawab dimanapun kita berada. Yang keempat, ada namanya tawaf sebagai lambang keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Yang kelima, ada namanya perjalanan dari mana? Arafah ke Muzdalifah. Melambangkan apa? Sifat waspada dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita lihat betapa luar biasanya Ibrahim ketika maaf disuruh Allah menyembelih anaknya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai umurnya maka disembelihlah dia. Laksanakan ayah, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Padahal waktu itu, tapi yang mimpi Nabi Ibrahim dan pelak Nabi awak mimpi. Oh mak, kata-kata awak, aku 3 hari ini mimpi. Mimpi apa orang? Mimpi aku membeli kau. Takut wahyu. Sembelihnya gini kan, bukan jadi kambing mati gini. Ibrahim itu luar biasa. Kalau kita tengok berapa lama penantian dirinya menanti seorang Ismail.
70 tahun Pak. Menikah dengan Siti Sarah tak dapat anak. Nikah dengan Siti Hajar di umur 70 tahun dapat anak Ismail. Umur 70 itu udah kakek-kakek apa belum? Sudah. Nenek-nenek belum Bu? Kalau sekarang udah belum? Udah. Kok bisa punya anak? Allah yang punya ketentuan. Maka aku berpesan, tolong, udah kakek-kakek, nenek-nenek kalau tidur aja, nggak usah bertingkah. Macam Nabi Ibrahim dah. Ayah. Coba disuruh sembelih, silahkan ayah. Nanti kau akan mendapatkan aku dalam keadaan bersabar. Yakin kau, yakin. Berangkat kita berangkat. Tapi ingat ayah, sebelum engkau sembelih, aku memiliki 3 persyaratan. Apa itu anakku? Yang pertama ayah, tolong tajamkan pedang untuk menyembelih. Tajamkan pedang. Makanya menajamkan parang pisau untuk menyembelih hewan itu sunnah. Kurban juga. Jangan pisau nggak tajam. Kesayang-sayang. Sangkingkan apanya? Sangkingkan Islam ini adalah agama yang luar biasa. Bukan hanya bercinta kasih kepada sesama, kepada binatang pun dipikirkan juga. Disuruhnya pakai pisau, disuruhnya pakai parang yang tajam supaya apa? Cepat putus 2 urat di leher, nggak terasa. Ini Islam. Sama binatang pun saya. Aku tengok video di YouTube di Korea ini, orang potong lembu, dihantam dengan kepala lembu, pakai palu yang besar, jatuh lembu, baru kok, kaku lembu mati. Kepala mereka, aku nggak mati. Bapak kan nih, pada bapak kuantam, nggak mati, baru potong. Tapi Islam tak seperti itu. Tajamkan parang, tajamkan pisau. Di Indonesia pun tak mau kalah, daerah sana. Maaf sekali, motong bidua. Apa ada pakai parang? Mana? Panas di besi itu sampai merah banget. Cucuknya lubang knalpot. Menjerit bidua. Kalau bisa babi itu ngomong, apa kata babi? Babi-babinya berbagi dong. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Datang setan digodanya, jangan Ibrahim 70 tahun kau menanti anak. Jangan, ini nanti anak akan menjadi nabi. Jangan, diambil dapat dilempar. Gerak Ibrahim. Begini, ada kalau tak kau begini. Setan berlawan biasanya. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua kata Ismail kepada Ibrahim apa? Syarat yang kedua, tolong ayah, nanti ketika engkau menyembelih aku, hadapkan aku ke kiblat ayah. Maka sunnah menyembelih hewan itu menghadap ke kiblat. Yang ketiga, apa syaratnya? Yang ketiga ayah, tolong nanti ketika engkau sembelih, engkau potong leherku, tolong ayah, lepaskan jubahku. Kenapa dilepas jubah? Supaya tak ada nampak bekas darah. Nanti ibu nangis dari aku. Oke, deal. Tujuh. Oke, kita buka cerai 2. Berangkat Ibrahim dan Ismail. Hajar istriku, kau mandikan dulu anak kita Ismail. Kau bedaki, kau gantengi dia. Mau kemana kau bang? Biasa jalan-jalan kan? Yes, oke. Berangkat. Makanya itu masih ada di Aceh itu. Apa namanya? Udah ya. Kalau mau kurban itu, lembu itu dicuci bang. Dibawa sungai. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kita kan enggak ada. Lembu masih bertali-tali itu bawa air sungai. Tak pernah di samping imam. Stres. Allah berarti bawa. Boleh dilakukan, bawa ke sungai. Sekali mandi sama lembu kan tak apa. Supaya kau bersih, kita kan yang memberikan yang terbaik untuk ibadah kita. Ya, maka berusaha nanti kita ketika di Musdalifah dari Arafah
harus dari berzikir kita ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah kalimat zikir yang paling takut dari setan. Maka Pak, amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Takut setan dengan amalkan di rumah, bimbing mereka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mau ngamuk masih kau apa? Kalau udah nggak sanggup kau sanggup lah. Maka mari sama-sama kita bermuasabah ini di bulan haji. Ini adalah bulan haram. Tingkatkan amal kebaikan, berikan persiapan yang terbaik itu. Mudah-mudahan kalau kita lihat sama Allah akan mendatangkan berkah. Ibu jadi haji mabrurah, bapak jadi haji yang mabrur. Amin. Itulah makna daripada sekilas daripada perjalanan haji. Mudah-mudahan ini mampu kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berangkat dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat. Ketika sampai kita ke tanah air, berubahlah perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga kita mampu menjadi orang yang bermanfaat, menjadi teladan di tengah-tengah umat. Amin. Allahumma amin. Dan itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Tadi ada ceramah jam 10, ini 10.42 menit sudah berceramah. Ini sudah melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa Ustaz? Di Indonesia ceramah cuma 5 menit Pak. Ini kan 42 menit. Wah, udah 37 menit lewat Pak. Ustaz ini cece. Jadi Pak, biar tahu dulu Pak. Sebelum saya balik ke Sumatera, selesai aksi Indonesia kemarin, itu saya berkontrak sama Indonesia jadi host Dangdut Akademi. Nah, Ustaz, iman kuat Bang, iman kalau manusia juga kan. Kutolak 6 bulan 1,8 miliar. Artinya apa? Satu malam 2 jam syuting 10 juta yang dikasih sama Indonesia. Hari ini aku ceramah 42 menit. Ini pakai kece aja. Ini pakai kece juga agak betulan juga. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Saya doakan Bapak Ibu yang berangkat dalam keadaan sehat, balik jadi haji dan hanya mabrur. Amin. Selamat berangkat, selamat pulang. Ya, jangan pikirkan apa-apa. Insya Allah fokus saja ibadahnya. Untuk kerjaan sudah diamankan. Mudah-mudahan balik dari sana minta doa. Kalau nggak naik pangkat, ya berdoa jangan sampai ada yang menggantikan meja bapak. Saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ila liqa. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mansura. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hadhihi al-jama'ah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul duduk bersimpuh seraya bermunajat kepadamu ya Allah. Hari ini jadikan pertemuan kami adalah pertemuan yang kau ridhai. Jadikan perpisahan kami nanti adalah perpisahan yang selalu mengundang rindu di antara kami. Ya Rabb, hari ini kami keluarga besar Perindu Satu di alam melepas kepergian
calon jemaah haji daripada saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan mereka adalah haji yang mabrur dan haja yang mabrur. Selamatkan perjalanan mereka ya Allah. Redhoi perjalanan mereka dari mulai pergi sampai nanti kembali ke tanah air ya Allah. Ya Rabb, jadikan haji mereka adalah haji karenamu, haji yang karenamu mereka berangkat, dan haji yang karenamu mereka kembali, dan karenamu pula mereka nanti mengamalkan ibadah haji yang mereka laksanakan di tanah haram ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah keluarga besar PDIB ini adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan keluarga besar PDIB ini adalah orang-orang yang solid dalam membangun kerjasama, solid dalam membangun keistiqomahan beribadah, maupun solid dalam menjaga persatuan dan kesatuan di bumi NKRI yang kami cintai ini. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nurul Cahyadi yang telah memberikan khususnya dengan sangat luar biasa. Saya dan beliau ini sebagai tim dua sebuah lampu. Kalau katanya Tuhan mengajarkan jauh melangkah gelombang pagar, memang beliau terlihat kawangan yang kecil tapi belum bersuara menggelegar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan bersama, dan tentunya kita berdoa semoga Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun ini Allah mudahkan segala urusannya, sehat pergi dan sehat kembali ke tanah air. Dengan berbagai doa, maka pengacara kita pada hari yang berbahagia ini, yang penting kata Allah Ta'ala yang suruh katanya rukun jami yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang buruklah kemuliaan kami. Andai bisa jadi rotan tidak hentikan dari jerami, andai ada waktu dan kesempatan, insya Allah kita bertemu kembali. Andai mendapat dari bertuah tentang urusan jangan lupakan. Andai banyak khilaf dan salah, mohon maaf kami sampaikan. Allahumma billahi wassalamualaikum warahmatullahi